A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ajil farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, masih berbicara tentang siapakah Ahlul Bait Nabi yang disebutkan dalam ayat tathhir. Maka berikut ini ada satu riwayat menarik. Sebagaimana yang telah kami singgung bahwa di antara para perawi haditsul kisah ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi terkenal. An-Nasa'i di dalam kitabnya Khasa'isul Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menukil riwayat Sa'ad ini sebagai berikut. Akhbarona Qutaibah bin Sa'id al-Balakhi wa Hisham bin Ammar ad-Dimashqi qala, telah memberitakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id al-Balakhi dan Hisham bin Ammar ad-Dimashqi, keduanya berkata, haddatsana Hatim an Bukair bin Mismar an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Abi, telah berkata kepada kami Hatim bin Bukair bin Mismar dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata. Jadi dari Sa'ad ya, bin Abi Waqqas. Amara Muawiyah Sa'dan faqala, Muawiyah memerintah Sa'ad dan berkata, ma mana'aka an tasubba Aba Turab, apa yang mencegahmu untuk mencaci Abu Turab? Yang dimaksud dengan Abu Turab ialah Imam Ali alaihissalam, ya, karena salah satu julukan atau lakab gitu ya, Imam Ali alaihissalam ialah Abu Turab. Faqala ana zakartu salasan qalahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falan asubbahu li an takuna li wahidatun minha ahabba ilayya min humurin ni'am. Saat menjawab, aku ingat ada 3 hal yang diucapkan oleh Rasulullah, ya. 3 ucapan Rasul ini berkenaan dengan Imam Ali ya, alaihissalam. Karena itulah aku tidak akan pernah mencaci Ali. Seandainya satu saja dari 3 hal ini diberikan kepadaku, maka itu akan jauh lebih aku sukai daripada ternak, yaitu onta-onta gitu ya, yang berwarna merah. Sami'tu Rasulullah, ini yang pertama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu wa khallafahu fi ba'dhi maghazihi faqala Aliyun, ya Rasulullah atukhallifuni ma'an nisa'i wasibyan. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggalkan Ali di Madinah dalam salah satu peperangan, kemudian Ali berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau meninggalkan aku bersama perempuan dan anak-anak? Ya. Sebelum melanjutkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, perlu kami jelaskan bahwa dalam sejarah disebutkan bahwa setiap kali Rasulullah hendak pergi meninggalkan Madinah, baik untuk perang maupun urusan lain, beliau selalu menunjuk salah seorang dari sahabat sebagai pengganti beliau untuk menangani segala macam urusan di Madinah. Karena bagaimanapun juga di kota Madinah masih ada kaum wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang berhalangan untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Gitu ya. Nah, sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk mewakilinya, yang sejak dulu juga dikenal dengan nama Khalifatul Rasulullah, mereka yang ditunjuk oleh Nabi untuk mewakili beliau di Madinah, nah, mereka itu sudah dikenal sejak saat itu sebagai Khalifatul Rasulullah. Nah, orang ini bertugas mengatur kota Madinah dan menangani segala bentuk urusan penduduknya. Menurut riwayat ini, dalam salah satu perang yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu perang Tabuk, beliau menunjuk Imam Ali alaihissalam sebagai khalifah beliau di Madinah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah meninggalkan Imam Ali di Madinah,
sebagian muslimin yang tidak menyukai Imam Ali menjadikan masalah ini sebagai bahan ejekan dengan mengatakan bahwa Rasulullah tidak lagi memerlukan Ali di dalam perang itu, ya, sehingga meninggalkannya bersama kaum perempuan dan anak-anak. Untuk itulah Imam Ali mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Menanggapi pengaduan Imam Ali alaihissalam ini, Rasulullah menjawab sebagaimana dalam riwayat yang kita bicarakan ini, yaitu dalam lanjutan riwayat yang disampaikan oleh Sa'ad ini, yaitu, ya. Kemudian Sa'ad melanjutkan sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ama tarda an takhuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nubuwata ba'di." Itu. Begitu Imam Ali mengadu seperti itu tadi, ya kan, mengapa engkau meninggalkan aku bersama perempuan, kaum perempuan dan anak-anak dan seterusnya di Madinah, kok tidak mengajak aku ikut berperang, ya, itu. Rasul pun menjawab, tidakkah engkau suka memiliki kedudukan terhadapku sebagaimana kedudukan Harun terhadap Musa, hanya saja tidak ada nubuah setelahku. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang berbicara tentang kedudukan beliau, kedudukan Ali bin Abi Thalib terhadap beliau, terhadap Rasul, sama dengan kedudukan Harun terhadap Musa alaihissalam, dikenal dengan nama Hadithul Manzilah, gitu ya. Demikianlah ucapan pertama Rasulullah tentang Imam Ali sebagaimana dinukil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Adapun yang kedua ialah gini. Wa sami'tuhu yaqulu yauma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Gitu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat perang Khaybar, ya, aku akan berikan bendera panglima ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Fatatawalna ilaiha faqala ud'u li aliyan fa'ata bihi armada fabasaqa fi ainihi wa dafa'a ar-rayata ilaihi. Maka kami semua berharap untuk dipilih pada hari itu, besoknya, ya kan. Akan tetapi Rasulullah berkata, panggillah Ali kemari. Ali pun datang dalam keadaan sedang sakit mata beliau. Lalu Rasulullah meludah di mata beliau dan menyerahkan bendera kepada beliau. Ikhwan, akhwat sekalian, kisah yang ada di dalam hadis yang satu ini pun sungguh sangat menarik sekali untuk dipelajari, ya. Dan hadis tentang perang Khaybar inilah hadis kedua, ya, yang dinukil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu. Sedangkan hadis ketiga yang disampaikan oleh Sa'ad ini di depan Muawiyah ialah hadis yang masih berhubungan langsung dengan masalah yang sedang kita bahas, yaitu penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ahlul Bait dan siapakah mereka itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, walamma nazalat innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira, da'a Rasulullah Aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husaina faqala Allahumma haula'i ahlu baiti. Ketika turun ayat tadhhir surat Al-Ahzab, ya, ayat 33, Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, lalu berkata, ya Allah, mereka inilah Ahlul Baitku. Riwayat yang sama dengan riwayat tersebut di atas dengan sedikit perbedaan, ya, juga dikeluarkan oleh Al-Hakim Naisaburi. Kemudian Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Syaikhan, tapi mereka tidak mengeluarkannya. Nah, ini berkenaan dengan masih gitu, ya, berkenaan dengan siapakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Sebagaimana yang telah kami singgung sebelum ini, ada juga kalangan tertentu yang berusaha menafsirkan Ahlul Bait ini dengan tafsir yang berbeda, yaitu menafsirkannya sebagai istri-istri Nabi atau mencakup istri-istri Nabi. Nah, masalah ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya, sehingga nanti bisa akan lebih lengkap lah ya pembahasan kita itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.